Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Sahabat, ada kawan DM ke WhatsApp saya minta untuk dibuatkan video animasi step by step cara instalasi pemipaan tabung media FRP di air PDAM di rumahnya, dan dia ingin merakitnya sendiri. Di rumahnya sudah terinstalasi pompa Mitsubishi WP155ID dan dia ingin pompa itu sebagai pompa dorong ke tabung FRP 1054. Lalu dialirkan ke seluruh rumah. Mengingat dia tidak punya tangki penampungan karena rumahnya hanya lantai 1, jadi dia ingin agar dibuatkan jalur bypass jika ada masalah di tabung FRP-nya atau ketika FRP sedang dalam kondisi perbaikan. Dia mau tetap ada air cadangan menuju rumah walaupun dalam kondisi belum tersaring. Oke, langsung saja kita mulai menggambar sketsa pemipaannya ya. Kita pakai SketchUp Pro 2021 dan dirender dengan Enscape 30. Mari kita cek instalasi pemipaan air PDAM yang masuk ke rumah kita. Pahami jalur PDAM yang ada di tempat Anda. Pastikan ada pompa air yang dipasang setelah meteran air. Karena dibutuhkan tekanan air yang minimal 4 bar atau sekitar 60 psi untuk bisa mendorong media saring ke tabung FRP, spesifikasi pompa air yang digunakan adalah minimal memiliki kapasitas dorong air 35 liter per menit dan tekanan kerja minimal 80 psi. Nah, pompa Mitsubishi teman saya ini punya kapasitas dorong 60 liter per menit dan tekanan kerja maksimum 100 psi. Oke. Apa saja yang dibutuhkan dalam merakit sendiri tabung FRP 1054? Mari kita kumpulkan bahan-bahan umum sebagai berikut. 1 tabung FRP 1054 berikut kepala multivod F56, setengah sak pasir silika, 1 sak karbon aktif iodin 1000, dan 3 housing filter 10 inci dan 3 buah sedimen filter. Atau bisa juga menggunakan 3 buah CTO 10 inci, disesuaikan dengan kebutuhan. 2 batang pipa 3/4 jenis AW abu-abu, 30 buah elbow 3/4, 5 buah watermore 1 inci x 3/4, 2 buah visok 3/4, 3 buah double level 3/4, 4 buah valve valve atau stop kran 3/4, dan 2 buah T 3/4. 8 buah sel tip, 1 kaleng lem PVC, beberapa klem pipa 3/4, beberapa baut dan piser, kunci pipa, gunting pipa, meteran, obeng, dan keperluan teknik lainnya. Oke, sekarang kita mulai step by stepnya. Ingat ya, ini hanya animasi bagaimana cara memasang pemipaan instalasi dari awal sampai akhir. Saya hanya membantu membuka wawasan Anda bagaimana cara memasangnya di lapangan. Bisa jadi berbeda sesuai situasi dan kondisi. Oke, kita mulai dari meteran PDAM ya. Keluaran dari meteran PDAM, kita pasang jalur pemipaan menuju pompa Mitsubishi WP155ID. Pasanglah watermore 1 inci x 3/4 di lubang input dan output dari pompa WP155ID agar mudah Anda dalam melakukan bongkar pasang jika ada perbaikan pompa. Kemudian output dari pompa WP155ID kita pasang pipa 3/4 untuk jalur menuju ke input tabung FRP 1054. Baik, sekarang kita ambil tabung FRP 1054. Beginilah bentuk animasinya. Pasanglah strainer bawah dengan pipa 3/4. Sesuaikan panjang pipa rata-rata dengan permukaan luar tabung FRP 1054. Sediakan pasir silika mesh 8x30 atau lebih halus lagi. Masukkan ke dalam tabung sekitar 1/4 sa atau mungkin sekitar 15 kilo. Pasir silika kita letakkan paling bawah sebagai filter akhir. Pasir silika mesh 8x30 dengan takaran 15 kilo akan membentuk kerapatan pori-pori penyaringan sekitar 1 mikron. Gunakan pasir silika adalah sebagai penahan sedimentasi akhir pada tabung FRP. Setelah itu, kita sediakan 1 sa atau 25 kilo karbon aktif mesh 8x30 di atas permukaan pasir silika. Gunakanlah karbon aktif beriodin tinggi.
Di sini saya sarankan pakailah karbon iodin tinggi agar didapat hasil air yang baik dalam menghilangkan bau, warna, dan rasa. Setelah semua media saring tadi sudah dimasukkan, maka pasanglah strainer atas di kepala multivod F56. Kemudian pasanglah karet o-ringnya dan putarlah ke dalam drat lubang atas tabung FRP 1054 tadi. Putarlah atau kuncilah sampai ketat. Ambillah watermur drat 1 inci x 3/4 yang sudah diseltip dan o-ring 3/4 warna biru. Masukkan o-ringnya terlebih dahulu ke lubang input kepala F56. Baru masukkan watermur drat 1 inci x 3/4 tadi ke lubang input. Putarlah ke arah kanan perlahan-lahan sampai ketat. Ambillah watermur drat 1 inci x 3/4 yang sudah diseltip dan o-ring 3/4. Masukkan o-ringnya terlebih dahulu ke lubang output kepala F56. Baru masukkan watermur drat 1 x 3/4 inci tadi ke lubang output. Putarlah ke kanan perlahan-lahan sampai ketat. Kemudian ambil lagi watermur drat 1 x 3/4 yang sudah diseltip dan o-ring 3/4. Masukkan o-ringnya terlebih dahulu ke lubang drainase kepala F56. Baru masukkan watermur drat 1 inci x 3/4 tadi ke lubang drainase. Putarlah ke kanan perlahan-lahan sampai ketat. Oke, sekarang semua watermur drat 1 inci x 3/4 sudah terpasang di semua lubang kepala multivod F56. Sekarang posisikan tabung FRP 1054 berdekatan dengan pompa WP155ID atau sesuaikan jaraknya dengan kondisi di lapangan. Mari kita mulai lagi merakit instalasi pemipaannya. Kita mulai dari input kepala F56. Ambil stop kran 3/4, lalu pasanglah ke input watermur 1 inci x 3/4. Kemudian pasang juga T3/4 ke input stop kran 3/4. Di lubang atas T3/4 kita pasang juga V-shock 1/2 inci berikut inverter 1/2 inci kali 1/4 inci. Lalu kita pasang pressure gauge 10 atau 15 bar sebagai indikator tekanan air pada tabung FRP 1054. Lubang bawah T3/4 kita pasang lagi satu buah T3/4. Kemudian di lubang tengah T3/4 kita pasang satu elbow 3/4. Kemudian di lubang bawah T3/4 kedua ini kita pasang pipa 3/4 dan dihubungkan ke output pompa WP155ID. Oke, sekarang kita teruskan pemipaan di elbow dekat T3/4 tadi. Kita pasang satu buah stop kran 3/4 berikut pipa sebagai jalur bypass. Sekarang kita ke jalur output F56. Di watermur 1 x 3/4 nya kita pasang satu buah stop kran 3/4. Kemudian kita pasang lagi satu buah elbow 3/4 dan T3/4. Lubang tengah T3/4 lalu kita pasang elbow 3/4. Pipa ini kita sambungkan elbow 3/4. Pipa ini adalah pipa output jalur distribusi tabung FRP 1054. Oke, sekarang kita ke lubang drainase kepala F56. Pasanglah elbow 3/4 berikut pemipaannya sebagai jalur limbah. Arahkan jalur limbah tabung FRP ke saluran limbah rumah Anda. Oke, sekarang kita bahas fungsi 3 stop kran di daerah kepala F56. Dalam keadaan normal begini, settingannya kedudukan handle 3 stop kran. Dalam keadaan normal, stop kran input open, stop kran output open, dan stop kran jalur bypass dalam keadaan close. Dalam keadaan maintenance atau perbaikan, stop kran input dalam keadaan close, stop kran output close, dan stop kran jalur bypass dalam keadaan open. Dalam keadaan bypass ini, kita bisa melepaskan tabung FRP tanpa harus khawatir permasalahan air berhenti mengalir ke distribusi. Sehingga kita bisa dengan santai mengganti isi media saring. Ketika sudah selesai, kita bisa nyambung kembali
tabung dengan pemipaan dan menormalkan kembali posisi handle stop kran ke posisi semula atau posisi normal. Oke, ketika semua pemipaan sudah terinstalasi dengan baik, mari kita sekarang mulai mencoba mencuci media saring pertama kalinya. Pertama-tama nyalakan listrik pompa dan buka jalur air PDAM. Biarkan air benar-benar mengalir ke tabung FRP 1054. Dalam kondisi seperti ini, air akan mengalir dari bawah strainer mendorong media saring ke arah atas, sehingga kotoran air bagian atas akan mendorong keluar ke lubang drainase menuju saluran limbah. Lakukanlah sampai air dari lubang drainase benar-benar bersih. Setelah itu, putarlah kepala F56 ke arah pasrin untuk membuang kotoran air di media saring bagian bawah. Akan mendorong keluar ke lubang drainase menuju saluran limbah. Lakukanlah sampai air dari lubang drainase benar-benar bersih. Setelah itu, putarlah kepala F56 ke arah filter. Di kondisi ini, air akan mengalir dari strainer atas menuju bawah dan mengalir ke lubang output kepala F56, yang mengartikan air bersih siap dialirkan ke jalur distribusi. Oke, sekarang kita membahas bagaimana cara kerja pressure gauge. Dalam keadaan normal tanpa ada tekanan air di jalur input, maka jarum pressure gauge akan dalam kondisi 0. Nah, setelah tabung FRP sudah bekerja dan dalam kondisi penyaringan, jarum pressure gauge akan menunjukkan nilai tekanan yang masih dalam keadaan normal. Nah, ketika media saring sudah mulai padat dengan kotoran yang mengendap, maka jarum pressure gauge akan menunjukkan nilai tertingginya. Ini menandakan bahwa sudah mulai saatnya membuang kotoran pada tabung FRP agar kondisi tekanan pressure turun normal kembali. Sampai di sini, sistem penyaringan ini sudah mampu menghasilkan air yang bersih dan baik untuk dipakai sehari-hari di rumah kita. Tapi teman, saya ini ingin dapat hasil air yang benar-benar sempurna. Maka di sini, setelah keluaran pipa jalur distribusi, saya akan memasang 3 housing filter 10 inci sebagai filter pengaman terakhir sebelum air didistribusikan ke seluruh titik air di rumah. Langsung saja saya ambil kepala housing filter 10 inci, lalu saya pasang pisok 3/4 yang sudah saya seltip di input housing filter 10 inci. Lalu putar ke arah kanan, kuncilah menggunakan kunci pipa perlahan sampai benar-benar ketat. Lalu ambillah double nipple 3/4 yang sudah diseltip. Lalu pasanglah di output housing filter 10 inci yang pertama. Kemudian ambillah double nipple 3/4 kedua yang sudah diseltip. Lalu pasangkanlah di output housing filter 10 inci kedua. Kemudian hubungkan dengan input housing filter 10 inci ketiga. Lalu putarlah perlahan sampai ketat. Kemudian di output housing yang ketiga dipasanglah pisok 3/4 yang sudah diseltip dan kuncilah dengan ketat. Setelah 3 housing filter 10 inci terhubung, maka pasanglah siku bracket masing-masing housing agar bisa ditempelkan ke dinding. Tempellah 3 housing filter 10 inci yang sudah dipasang siku bracket menggunakan baut dan piser, kuncilah dengan kuat ke dinding. Lalu pasanglah pemipaan dari output tabung FRP 1054 ke input 3 housing filter 10 inci dengan menggunakan satu stop kran 3/4 di inputnya. Lalu sediakan 3 buah sedimen filter 10 inci 0,1 atau bagi yang mau menggunakan filter CTO 10 inci atau mungkin mengkombinasikan keduanya, silahkan. Lalu pasanglah filter di masing-masing housing filter dan ketatkanlah sarang housing filter di masing-masing housing filter dengan raket pengunci housing. Nah, sekarang sudah sempurnalah pemasangan tabung FRP 1054. Berikut 3 housing filternya. Kita tinggal menghubungkan pipa dari keluaran output housing filter 10 inci ketiga
ke jalur pipa distribusi yang menuju rumah. Bagaimana menurut kalian penjelasan step by step cara pemasangan instalasi pemipaan tabung EPRP 1054 ini di rumah teman saya ini? Mudah kan? Walaupun kalian tampak terlihat rumit, tapi setidaknya kalian memahami mekanisme kerja dari instalasinya. Semoga saja bisa membantu kalian yang kepingin banget masang sendiri tapi belum tahu bagaimana alur dan jalur pemipaannya. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton sampai akhir video saya ini. Saya berikan 2 jempol tangan saya buat kalian. Semoga bisa bermanfaat buat saya, kalian, dan teman-teman kita semua. Silahkan like dan share video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini dan aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya sangat senang sekali jika kalian yang ingin bertanya dan diskusi dituangkan di kolom komentar ini agar yang lain juga bisa ikut menyimak. Terima kasih banyak buat kalian semua sahabatku. Salam sukses buat kalian. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.